Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga pada siang hari ini kita masih bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini dan kita dapat menjalankannya dengan penuh semangat. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir, insyaallah. Allahumma amin. Baik anak-anak, hai semuanya, anak solih solihah mim gedongan. Bagaimana kabar puasa hari ini? Tentunya masih semangat kan ya? Insya Allah, alhamdulillah. Butius doakan semoga semuanya tetap semangat menjalani puasa sampai akhir Ramadan, sehingga nanti ditinggalkan bulan Ramadan kita semuanya mendapatkan predikat bertakwa. Nah, sebagaimana yang kita jalani hari ini, kita sudah sampai pada puasa yang ke-24. Nggak terasa ya teman-teman ya, ternyata Ramadan sudah hampir pergi meninggalkan kita ya. Nah, ketika kita sudah sampai di hari ke-24, itu tandanya kita sudah memasuki fase ketiga dari Ramadan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya fase yang pertama ini adalah rahmat, fase yang kedua merupakan maghfirah, dan yang ketiga adalah itqun minan nar atau pembebasan dari api neraka. Nah, lantas apa sih teman-teman yang dapat kita kerjakan, apa yang dapat kita amalkan untuk membuat 10 terakhir kita ini lebih bermakna? Ada amalan-amalan Rasul yang beliau sering laksanakan ketika 10 terakhir bulan Ramadan. Apa saja itu? Yang pertama, i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah beribadah dengan cara berdiam diri di dalam masjid. Ya, berdiam dirinya untuk apa? Untuk ibadah apa saja boleh. Ada yang memperbanyak sholatnya, ada yang memperbanyak zikirnya, ada yang memperbanyak tilawahnya, dan lain-lain yang disebut dengan ibadah. Akan tetapi untuk iktikaf ini harus kita awali dengan niat terlebih dahulu ya teman-teman. Ada yang tahu bagaimana niatnya? Baik, niat untuk iktikaf kita bisa baca nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala, seperti itu. Untuk yang kedua, amalan yang kedua adalah kita memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa kepada Allah. Doa apa saja ya? Doa yang baik-baik untuk diri kita sendiri, untuk orang tua, untuk keluarga besar mim gedongan dan lain-lain. Doakan yang baik-baik. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah perbanyak baca Al-Qur'an. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, maka alangkah baiknya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an atau mentadaburi Al-Qur'an. Kemudian yang keempat adalah qiyamul lail. Qiyamul lail ini adalah menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah. Ya, malamnya kita yang biasanya nonton TV stop dulu ya. Stop dulu, diganti dengan apa? Diganti dengan mengaji, dengan qiyamul lail ya. Jadi malam kita ini tidurnya lebih sedikit tapi diganti dengan beribadah. Kemudian yang terakhir adalah kita rajin untuk bersedekah. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Kita kupas sedikit demi sedikit ya anak-anak ya.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap bulir menumbuhkan 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Nah, dari sini teman-teman, mari kita introspeksi diri di 20 Ramadan kita yang sudah terlewat. Apakah sudah kita laksanakan dengan baik atau terlewat begitu saja tanpa ada amalan yang berarti? Kalau sudah baik, alhamdulillah, tambah semangat lagi di 10 terakhir ini. Dan jika ternyata belum, masih ada kesempatan di 10 terakhir ini ya. Kemudian kita bisa sebut juga bahwasanya 10 terakhir Ramadan ini adalah puncaknya. Kenapa? Karena di situ ada satu malam yang istimewa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ada satu malam yang pahala beribadah di malam itu lebih baik dari pahala 1000 bulan. Apa itu? Dia adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini dalam 1 tahun hanya datang 1 kali. Kapan datangnya? Dari 12 bulan hanya ada di 1 bulan. Di bulan apa? Hanya ada di bulan Ramadan. Kapan? Ada di 10 malam terakhir. Kapan itu? Nah, ada clue-nya ya. Bisa kita dapatkan di malam-malam ganjil. Tetapi teman-teman, Lailatul Qadar ini adalah rahasia Allah. Allah mau turunkan kapanpun, terserah Allah. Ya, kenapa dirahasiakan? Ada hikmahnya. Hikmah kenapa Lailatul Qadar dirahasiakan adalah bahwasanya supaya seluruh umat manusia beribadah kepada Allah tidak hanya di malam-malam tertentu saja, tetapi di setiap malam sepanjang Ramadan dia menambah semangatnya di dalam beribadah. Semoga kita semuanya dapat mendapatkan Lailatul Qadar ya. Amin. Allahumma amin. Nah, ketika nanti ya teman-teman ada di antara kita yang mendapatkan Lailatul Qadar, itu bisa kita lihat perbedaannya. Nah, salah satu saja ya yang udah sebutkan ya. Salah satu ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah adanya perbaikan. Perbaikan apa saja itu? Bisa jadi perbaikan iman dan takwanya, ada perubahan tabiatnya ya, yang dulu mungkin biasanya ketika disuruh orang tuanya masih nunda-nunda, ini tanpa disuruh udah jalan duluan. Sholat yang dulu masih bolong-bolong, sekarang begitu azan langsung pergi ke masjid. Dalam sehari tidak ada sholat yang bolong. Yang dulu ngajinya mungkin 1 hari 1 lembar, sekarang ngajinya 1 hari 1 juz ya. Dan lebih banyak lagi nanti ketika sudah Ramadan terlewat, dia masih melaksanakan itu semua. Nah, itu adalah salah satu cirinya ya, ada penambahan atau ada perubahan tabiat seperti itu. Ya, tetapi teman-teman, semua kebaikan itu tidak bisa permanen ya, karena nanti pasti ada syaitan yang menggoda ya, yang menggoda manusia untuk tidak selalu berada di jalan yang lurus. Maka kita jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada ketaatan kepadamu. Ya, karena yang membolak-balikkan hati adalah Allah, maka kita berdoa kepada Allah ya. Barangkali ini saja dulu anak-anak yang dapat Butia sampaikan pada kesempatan Kultum Ramadan kali ini. Harapan kita adalah 10 Ramadan terakhir kita laksanakan dengan penuh semangat Lailatul Qadar
kita dapat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari Bu Tias, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.